Apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kita nggak ketemu hampir berapa kali? Dua pertemuan ya? Hampir 3 minggu ya, nggak ketemu ya teman-teman ya. Oke, saya mengucapkan selamat datang semuanya ya. Semoga teman-teman selalu sehat. Sebelum mulai, pengen tahu dulu siapa di sini yang baru pertama kali hadir. Mungkin boleh ketik angka 1 di kolom komentar. Pengen tahu aja ya. Karena kalau ada yang baru biasanya saya sapa dulu dan saya akan menjelaskan sedikit tentang acara ini, acara apa. Ada yang baru pertama kali? Nggak ada. Ya, silakan ketik angka 1 yang baru pertama kali. Nggak ada. Oh, ya udah kalau nggak ada nggak apa-apa. Nah, ya kalau supaya ada minggu depan teman-teman ajakin teman-teman baru ya kalau bisa ya. Jadi kalau teman-teman merasa acara kita setiap Rabu ini bermanfaat dan teman-teman merasakan ada gunanya, boleh ajak teman-teman yang lain ya. Oke, ini ada Kak Grace yang sudah 4 kali hadir. Ya, terima kasih sudah setia. Ada juga yang sudah pernah ikut dari sejak acara ini dimulai. Ya, dari episode 1 sampai dengan episode malam hari ini saya lupa ya. Episode 50 atau 51 ya, saya lupa. Terima kasih yang sudah setia sampai hari ini ya, yang sudah mendukung saya hingga hari ini. Oke, kita mau lanjutkan ya teman-teman materi kita malam hari ini. Secara khusus kita akan membahas eh, lanjutan ya. Kalau minggu lalu kan kita bahas gerbang 43, kunci gen 43. Maka malam ini kita akan bahas lanjutannya yaitu kunci gen 44 ya. Oke, sebentar saya share screen dulu. Dan seperti biasa, kolom pertanyaan sudah dibuka. Ya, kolom komentar sudah dibuka. Jika teman-teman ada pertanyaan, ya seperti biasa acara Siap Rabu ini kan kita akan bahas apapun yang ada hubungannya dengan human design, ada hubungannya dengan Jinkies, astrologi. Bahkan kalau teman-teman ingin mau ngobrol-ngobrol soal kehidupan juga boleh, nggak dilarang juga. Ya, dan kolom komentar sudah dibuka. Silahkan teman-teman ketikkan pertanyaanmu di sana. Ya, sembari saya menjelaskan materi. Nanti satu persatu saya akan jawab. Ya, oke, kita masuk ke materi dulu. Secara khusus kita bahas gerbang 44 ya atau kunci gen 44 ya. Mari kita lihat sama-sama kunci gen 44 atau gerbang 44 di dalam diagram human design kita posisinya ada di pusat energi di spleen ya. Silahkan teman-teman menyimak ya di dalam diagram yang muncul di hadapan teman-teman ini ataupun kalau teman-teman sudah punya diagram human design sendiri, silahkan cross-check gerbang 44-nya masing-masing ya. Silahkan dicek ya, apakah dia aktif ataukah dia reseptif ya, atau bisa biasa disebut dengan divine dan undefined ya. Pusat sorry, gerbang 44 atau kunci gen 44 posisinya ada di pusat energi di spleen ya atau di limpa. Kalau bahasa Indonesia kita nyebutnya limpa, posisinya di sini. Ya, pusat energi spleen, pusat energi limpa ini adalah pusat energi yang mengatur tentang insting ya, eh, juga mengatur tentang imunitas tubuh sekaligus juga mengatur tentang proses bertahan hidup. Jadi, spleen adalah salah satu merupakan pusat kesadaran manusia, bahkan merupakan pusat kesadaran yang paling tua, paling primitif, paling kuno dari sejak adanya peradaban manusia, ya. Nah, jadi nantinya gerbang 44 atau kunci gen 44 ini pasti hubungannya tidak akan jauh-jauh dari insting, tidak akan jauh-jauh dari hubungannya dengan survival level ya, tidak jauh-jauh juga hubungannya dengan ketakutan manusia ya, karena limpa atau spleen ini juga merupakan sumber ketakutan manusia
ya. Jadi sumber takut kita ya, jadi misalnya kita takut dengan sesuatu, maka sumbernya itu berasal dari spleen atau limpa kita, ya. Dan ini pusat energi yang paling tua, paling primitif. Sudah ada sejak ya peradaban manusia ini dimulai ya, bahkan mungkin sejak pertama kali manusia itu diciptakan ya. Rasa takut yang muncul dari dalam diri kita yaitu seringkali disebut sebagai sebuah mekanisme pertahanan diri ya. Jadi bayangkan kalau teman-teman tidak punya rasa takut ya, kita sebagai manusia tidak memiliki rasa takut. Apa-apa kita gas semua, ada bahaya kita hajar, ada kereta api lewat pun kita hajar terus ya tanpa kita memiliki rasa takut. Itu juga akhirnya bahaya juga ya. Jadi ketakutan di sini bisa kita lihat dari sisi positif bahwa dia memberikan kita sebuah rem ya untuk kita berhenti atau mungkin juga menghindar ketika ada sebuah kondisi bahaya yang muncul di sekeliling kita ya. Pengen tahu teman-teman di sini yang punya gerbang 44 aktif siapa di sini yang aktif, mungkin boleh bantu saya ketikkan angka 44 di kolom komentar. Pengen tahu ada berapa banyak karena saya sendiri juga punya gerbang 44 yang aktif ya. Nanti kita lihat ya sama-sama perilakunya seperti apa. Oh, banyak juga ya. Ini sudah mulai kirim. Oke, ada juga yang punya channel 4426 ya. Itu ada Kak Tantam ya. Oh, banyak juga ya yang punya 44. Oke, mari kita lihat sama-sama ya, teman-teman. Apa kemampuan, apa potensi dan bakat dari orang yang punya gerbang 44 ya. Orang yang punya gerbang 44 aktif ya, dia adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bisa mengenali pola, terutama hal-hal ya, terutama kemampuannya untuk mengingat sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu. Jadi ketakutan yang muncul dari gerbang 44 adalah ya takut jika ada pengalaman-pengalaman yang lama, yang lampau, dan itu bisa terjadi kembali di masa sekarang ya. Jadi cukup peka dengan pola yang ada, cukup peka dengan kejadian di masa lalu ya. Sehingga orang-orang yang memiliki gerbang 44 aktif biasanya ya akan bisa mengenali pola-pola tertentu yang muncul dalam dirinya maupun dalam diri orang lain. Ya, dia dengan mudah bisa seolah-olah bisa membaca kemampuan yang dimiliki orang lain. Bukan hanya berhenti sampai di situ, sekaligus ya orang-orang yang punya gerbang 44 ini bisa jadi ya kalau dia melatih dirinya dengan baik, dia akan memiliki kemampuan manajemen untuk bisa menempatkan orang dengan skill tertentu, dengan bakat tertentu, dengan kemampuan tertentu di tempat yang tepat, di pekerjaan yang tepat, dan kemudian juga di peran yang tepat. Ya, siapa di sini yang merasa relate dengan penjelasan berikut? Pengen tahu? Ya, kalau relate ya ketik angka ya itu ya relate gitu ya ya gitu ya. Jadi saya bisa tahu seberapa besar teman-teman. Eh, dan gerbang 44 juga menciptakan sebuah kemampuan untuk ya sebuah potensi untuk kita bisa membangun sebuah kelompok kerja ya sebuah tim yang ya ini nanti hubungannya dengan Jinkis ya nanti kita akan lihat di sana ya. Jadi kemampuan untuk bisa membangun sebuah tim kerja sekaligus dari tim kerja itu walaupun tanpa harus ada paksaan di dalamnya akan menciptakan sebuah sinergi yang kuat di dalamnya. Ya, saya jadi ingat Richard Lut pernah ketika ngobrol soal gerbang 44 ini ya, dia menggambarkannya gerbang 44 ini seperti seekor ratu lebah yang ada di dalam sarang lebah ya. Ya, kita tahu bahwa koloni lebah itu dia hanya mengenal satu pemimpin di sana ya, yaitu Ratu Lebah itu sendiri. Ya, di mana Ratu Lebah itu yang memang tugasnya eh,
tugasnya ngapain ya Ratu Lebah itu ya? Kan kebanyakan dilayanin ya, dilayani oleh prajurit lebah, kemudian tugasnya bertelur ya kalau nggak salah ya. Saya lupa ya, nanti coba di cross check aja ya tugasnya Ratu Lebah tuh ngapain aja. Tapi satu hal, keberadaan dari Ratu Lebah itu akhirnya bisa memunculkan sebuah tim kerja yang cukup baik ya, yang melakukan perannya ya tanpa si Ratu Lebah itu harus koar-koar, tanpa si Ratu Lebah itu harus memaksakan kehendak ya, memerintah dengan otoriter, tapi sarang lebah itu terjadi sebuah sinergi dalamnya ya. Jadi kan ada lebah pekerja, ada lebah prajurit ya. Itu kan hierarkinya dari eh, apa namanya? Dari sarang lebah kan itu ya, yang paling tingginya kan adalah ratunya. Ya, kemudian dilanjutkan dengan lebah pekerja yang tugasnya adalah pergi mengumpulkan madu ya. Sama satunya lagi adalah lebah prajurit ya yang tugasnya adalah menjaga keamanan dari ekosistem dari sarang lebah itu sendiri ya. Nah, jadi gerbang 44 ini sebenarnya serunya adalah dia memiliki potensi sinarki, memiliki potensi kepemimpinan yang bisa berjalan dengan sangat luar biasa, sangat keren ya. Jadi tanpa harus ada ya teriak-teriak ya memaksakan diri itu bisa bisa tercipta sebuah sinergi seperti itu. Itu kerennya seperti itu ya. Nah, kita mau lihat dari sudut pandang astrologi ya. Kenapa kita bahas astrologi di sini? Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa di belakangnya human design itu adalah ya, human design itu disusun dari ilmu astrologi. Jadi ketika kita mengerti, memahami astrologi, ya maka kita akan kita akan bisa memahami human design itu dari layer yang lebih dalam. Ya, kenapa di kita di Human Design Indonesia ya terutama di kelas-kelas kita, di akademi kita, ya kita dikenal dengan akademi yang eh, membedah ya, mempelajari human design itu dengan cara yang sampai yang dalam sekali. Ya, karena kita di sini di dalam akademi kita kita juga akan belajar astrologi. Ya, kita akan belajar tentang cakra yang lebih mendalam. Ya, sehingga pengetahuan yang kita bagikan di sini itu pasti akan sedikit berbeda dengan pengetahuan yang mungkin akan dibagikan oleh guru-guru human design di luar sana. Ya, pengetahuan kita akan sampai pada level yang lebih dalam. Ya, yang mungkin teman-teman tidak akan mendapatkan di tempat lain. Bahkan beberapa istilah-istilah yang di dalam human design selamanya orang anggap kompleks, sulit ya. Kita di sini menciptakan bahasa-bahasa baru yang sederhana ya. Mungkin kalau di luar sana, mungkin teman-teman tidak akan pernah mendengar tipe human design mobil balap ya, motor polisi atau kereta api nggak ada, tapi di kita ada ya. Itu yang membedakan kita dengan yang lain karena selain kita belajar human design di sini kita juga mengenal pengetahuan yang lain yang menyusun human design ini sehingga pengetahuan kita akan jauh lebih dalam di sana. Ada Kak Catherine, kos aku tertarik untuk fokus daripada memperluas materi di Kuncigen. Apakah kos ada masukan? Pertanyaan gimana? Aku tertarik untuk fokus daripada memperluas. Mau fokus juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kalau tidak mau memperluas juga tidak masalah juga ya. Ini maksudnya pertanyaannya masukannya gimana? Masukannya apakah pengen belajar? Kalau belajar kita kan punya buku-buku ya yang sampai hari ini masih menunggu untuk diterbitkan. Tapi buku besar Jinkis kita sudah ada, buku pengenalan kunci gen juga ada dan semua dilengkapi oleh video ya, dilengkapi dengan course. Kemudian bagian pertama dari Jinkis ya, eh, Genius Sequence kita juga sudah ada dalam bahasa Indonesianya. Tinggal nanti yang menyusul adalah untuk bagian cinta dan kemakmuran yang akan diterbitkan dalam waktu dekat ini ya. Ya, ditunggu aja kita lengkap kok ya semua. Kita akan provide semua bagi yang mau belajar. Kita terbuka kok bagi siapapun yang memang mau belajar ya. Nah, oke, kita mau lihat dulu dari sudut pandang astrologi ya, teman-teman ya. Ternyata kalau kita ngelihat gerbang 44 di Mandala Human Design ini, ya, gerbang 44 ini di bawah naungan lambang dari zodiak Scorpio. Ya, Scorpio memiliki karakter dan sifat yang kuat, mendalam, deep, ya, sangat misterius, rahasia, penuh dengan obsesi, cukup analitik, cukup kompetitif dan mampu mengaktualisasi dirinya sendiri. Maka nggak heran ya, orang-orang yang punya gerbang 44 ini, orang-orang yang punya kemampuan untuk bisa membaca orang lain, ya.
Jadi disitulah asalnya ya. Oke, saya sambil ngintip pertanyaan yang masuk ini, Coach, kalau ada orang yang get empat-empatnya reseptif, apakah artinya nggak bisa membangun tim? Bisa dong, kenapa enggak ya? Jadi kita 64 gerbang, 64 potensi kan semuanya ada di dalam diri kita. Ya, yang bedanya adalah yang satu aktif, yang satu reseptif. Kalau yang aktif, maka eh, ciri khasnya akan muncul ya, langsung terlihat di dalam dirinya. Tapi kalau reseptif, maka dia akan belajar banyak tentang kemampuan ini dari orang lain dan juga dari lingkungan sekitarnya. Jadi tetap bisa membangun tim. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa dirinya banyak yang putihnya di sini ya, justru itulah area di mana teman-teman akan belajar banyak di sini. Bukan berarti teman-teman nggak punya kemampuan itu, tetap punya, tapi perlu effort sedikit untuk belajar di sana. Ya. Oke, kemudian berikutnya kita mau lihat dari sudut pandang Icing ya sekarang ya. Karena Icing pun juga adalah ilmu yang menyusun human design ini ya. Kita juga boleh tengok dong ya dari sudut pandang Icing itu seperti apa ya. Nah, lambang heksagram Icing untuk kunci gen atau gerbang 44 teman-teman bisa lihat bersama ya, ada di pojok kiri paling bawah ini. Kalau kita perhatikan baik-baik, heksagram 44 ini berasal dari gabungan trigram. Trigram atasnya ini adalah trigram langit ya, dan trigram bawahnya ini adalah trigram angin ya. Ini yang sudah pernah ikut kelasnya Icing ya, sudah sempat saya spill beberapa waktu yang lalu. Nanti kita nggak lama lagi kita akan bikin kelas Icing beneran ya teman-teman, setelah nanti bukunya siap ya. Nanti kita akan belajar juga di sini ya. Jadi maknanya apa teman-teman? Ketika kita melihat ada trigram langit dan di bawahnya ada trigram angin ya. Heksagram 44 Icing sendiri seringkali disebut dengan heksagram ya tentang daya tarik, tentang sesuatu yang datang menyapa. Ya, ini kan ibarat sebuah angin yang menyusup di bawah langit. Ya, kecil tapi ya anginnya itu kecil tapi dia bisa mampu kemana-mana. Maka heksagram 44 ini bicara tentang kedatangan sebuah energi yang baru, sebuah pertemuan yang tak terduga, sebuah daya tarik yang juga mungkin bisa menguji kemampuan dan juga integritas kita ya. Nah, jadi heksagram 44 ini bisa juga bicara tentang sebuah dorongan impulsif atau sebuah pola dari kebiasaan lama yang bisa jadi akan muncul kembali ya. Nah, di sini teman-teman langsung bisa relate ya hubungannya dengan gerbang 44-nya si human design ini ya. Ada sesuatu yang lama yang mungkin akan datang ya. Heksagram 44 ini mengingatkan kita untuk tidak terburu-buru jika pola lama itu muncul, jika ada sebuah penawaran-penawaran baru itu muncul ya, karena angin walaupun itu kecil dibandingkan dengan langit sendiri ya, itu bisa menjadi sebuah masalah kalau kita tidak berhati-hati, yaitu Icing 44. Nah, kita mau lihat dari sudut pandang Jinkis sekarang ya. Jinkis 44, kunci gen 44. Saya mengganti karakter dari eh, kunci gen 44 ini menjadi karakternya. Kalau dalam dalam film, saya memberi karakternya si Rafiki di film Lion King. Ada yang masih ingat teman-teman karakter Rafiki ya? Di film Lion King itu yang dia yang jadi penasehatnya Simba ya. Ya, itu yang bentuknya sebagai dukun babon ya, yang selalu memberikan nasihat, memberikan bimbingan kepada Simba ya, baik itu ketika Simba itu masih Simba kecil ya, Simba anak-anak sampai Simba itu sudah dewasa ya, dia yang selalu remind, mengingatkan ya,
Dari mana eh, Rafiki itu berasal ya. Kok Rafiki? Siapa Simba itu ya? Yang selalu mengingatkan Simba tentang siapa dirinya sebenarnya. Ya, Rafiki itu juga sekaligus juga membantu Simba mengingatkan dirinya tentang pola-pola yang sudah terjadi di masa yang lalu ya. Nah, oke, kita mau lihat nih tema apa yang diberikan oleh kunci Gen 44. Ternyata temanya ya itu juga nggak jauh ya, kita juga sudah bahas sebelumnya. Temanya adalah terkait tentang melihat pola, mengenali pola, terutama pola-pola yang terjadi di masa lalu. Juga bicara tentang transformasi, juga bicara tentang kemungkinan berubah ya. Di mana di sini kita lihat sisi kelam atau sisi shadow dari gerbang 44 itu adalah bicara tentang sisi kelam atau shadow campur tangan ya. Bahasa Inggrisnya interference ya. Jadi ikut campur kepo ya. Siapa di sini yang suka kepo ya, terutama yang punya gerbang ke 44 ya. Suka ngepoin orang lain, ada yang kayak gitu ya. Nah, itu sisi kelam, itu shadow ya. Itu shadow yang harus kita sadari ya. Itu shadow yang harus kita kenali ya. Kalau teman-teman punya keinginan untuk kepo-kepo urusan orang lain, bahkan ikut campur urusan orang lain, ingat bahwa ini adalah bagian dari shadow kita ya. Dan karena kita terbiasa untuk kepo, terbiasa ikut campur, biasanya itu semua akan merusak penilaian kita terhadap sesuatu, ya. Atau sebaliknya, ya. Kita yang membiarkan orang lain tuh ikut campur di dalam kehidupan kita. Ini bisa bicara dua hal. Kitanya yang kepo, kita yang ikut campur, atau orang lain yang ikut campur ke dalam kehidupan kita. Ya, ini silahkan di cross check di kehidupan kita masing-masing, jadikan bahan refleksi ya. Kalau ternyata kita bukan orang yang kepo-kepo, ya, ya saya juga termasuk bukan orang yang suka kepo-kepo. Saya nggak peduli dengan urusan orang lain. Tapi yang jadi masalah adalah biasanya banyak orang lain di luar sana yang mau kepo urusan saya, bahkan mencoba campur tangan ya, ya niatnya mungkin membantu. Ya, tapi ternyata ujung-ujungnya malah mengontrol dan mengendalikan saya. Coba di cross check ya. Pasti ada sisi ini. Yang merasa relate mungkin boleh kasih emoticon apa gitu di kolom komentar ya. Supaya saya tidak merasa sendiri di sini. Ya. Heeh. Kak Catherine, berhubung sudah bulan Agustus, saya ucapkan selamat ulang tahun untuk yang lahir di bulan Agustus. Ya, hari ini kebetulan Pak Ketua kelas kita ulang tahun, teman-teman. Ya, ini Kak Catherine juga kebetulan ngingetin juga ya. Jadi kita sama-sama nanti ya habis acara ini, ya kan di grupnya WA masing-masing ada ya. Silakan ucapkan selamat ulang tahun buat Pak Ketua kelas kita yang sudah hampir 1 tahun setengah ini. 1 tahun setengah ya, 1 tahun setengah ini sudah em, apa sudah menjadi host buat acara ini, yang menjalankan acara ini buat teman-teman sekalian, yang memberikan wadah kepada saya untuk sharing ke teman-teman ini ya. Nanti habis acara ini boleh nanti ucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ketua kelas kita ya. Kebetulan hari ini beliau berulang tahun ya. Oke, kemudian ya kita lanjut dulu ya, bicara soal tadi ya campur tangan, interference ya. Silakan di cross check dalam kehidupan masing-masing ya. Ini karena ini adalah part dari shadow kita, entah kita yang campur tangan atau orang lain yang campur tangan di dalam kehidupan kita ya. Jadi silakan dicatat pola apa yang selalu terulang terkait dengan campur tangan ini ya. Heeh. Nah, kemudian berikutnya ya. Nah, kalau ada yang bertanya, gimana caranya supaya kita nggak kepo-kepo, nggak campur tangan, atau tidak membiarkan orang lain yang campur tangan dalam hidup kita? Mulai bangun batasan dalam kehidupanmu, ya, supaya ya kita bisa hidup dengan sehat ya, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya kita bahas talentanya, kita bahas gift-nya ya. Talenta dan gift-nya adalah bicara tentang kerja tim. Nah, ini sangat menarik sekali. Kerja tim.
Ya, talenta dari gerbang 44 nih luar biasa ya. Tadi sudah sempat kita bahas ya. Ini adalah sebuah kemampuan alami untuk kita bisa membangun sebuah tim kerja yang cukup baik ya. Dan untuk bisa membangun tim kerja yang baik ya, maka ya kita ingat sisi shadow kita, sisi kelam kita, campur tangan ini. Jangan terlalu banyak kepo-kepo sama apa yang lakukan tim kita. Percaya aja dengan tim kita ya. Jadi jangan terlalu interference dari apapun yang dikerjakan oleh tim kita. Belajar untuk percaya dengan tim kita ya. Tahu kapan kita harus masuk, tahu kapan kita harus menahan diri, kapan kita harus ikut serta untuk membantu mereka. Jadi kata kuncinya di sini adalah percaya dengan apa yang bisa dikerjakan oleh tim kita, ya. Dan kalau kita bisa mampu lakukan ini, maka CD yang muncul adalah sinarki. Kameli Horman, Coach Albert, sinarki itu bahasa Indonesianya sinergi ya. Enggak, sinarki juga sinarki. Ya, coba saya minta bantuan AI ya untuk menjelaskan kata sinarki karena sinarki pun juga dalam bahasa Indonesia ya. Mari kita minta AI untuk menjelaskan. Jelaskan apa itu sinarki ya. Sekarang hari ini menyenangkan ya teman-teman ya. Kita punya asisten AI yang kalau kita nggak tahu sesuatu kita boleh tanya ya. Ya, sinarki itu bahasa Indonesia bukan sinergi, agak beda ya. Tapi di sini saya akan minta bantuan Jinkis ya untuk apa AI untuk menjelaskan. Oh, dia langsung keluar loh. Explaining Sinarchy in Jinkis 44 langsung ngebaca loh dia. Hebat dia. Ya, ini saya pakai ChatGPT yang 5 yang thinking ya. Karena saya ingin dia bisa memberikan penjelasan yang lebih dalam ya. Jadi saya bukan ambil yang fast ya. Nah, ini Sinarchy. Nah, ini menarik nih. Sinarchy ternyata berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata sin dan arch ya, bersama memerintah. Ya, ini sinarki artinya sebuah kepemimpinan bersama. Ya, dalam sinarki kekuasaan ternyata tidak menumpuk pada satu orang atau tingkatan melainkan tersebar. Keputusan lahir dari kebijaksanaan kolektif yang terkoordinasi bukan perintah dari top and down ya. Tadi makanya saya bilang ya, sebuah sarang lebah ya. Ternyata kepemimpinan itu bukan hanya datang dari ratunya, tapi datangnya itu berdasarkan dari kekuatan tim. Ya, itu sinarki. Ya, ternyata sinarki itu ya bukan lagi bicara tentang perintah yang datang dari atas, kayak ya kayak sarang lebah ya. Walaupun ada pemimpinnya, ada ratu lebahnya. Ya, walaupun kalau ratu lebahnya kemana dia ngikut ya, tapi keberadaan dari sarang lebah itu juga bukan karena ada ratunya, tapi adalah kebersamaan di sana ya. Itu pengertian dari sinarki. Nah, ini jelaskan ya sinarki dalam Jinkis ya. Nah, ini bagus nih. Orang-orang yang sefrekuensi akhirnya akan saling bisa menemukan secara alami, akan mampu bisa bekerja seperti satu organisme. Kepemimpinannya muncul sebagai medan pengaruh yang menenangkan dan menyelaraskan bukan dominasi. Ya, ini seru banget ya. Ah, ah. Nah, sekaligus ini sudah menjelaskan apa yang ingin saya bahas pada malam hari ini. Ya, ini keren banget. Ya, oke, itu teman-teman dari untuk eh, kunci Gen 44 ya. Jadi kunci Gen 44 dalam konteks CD-nya menitikberatkan pada pencapaian sinarki. Sinarki adalah kepemimpinan bersama ya sebagai tujuan utama. Talenta dari gerbang 44 ini adalah bicara tentang kerja tim yang pada akhirnya menjadi kunci untuk kita bisa bekerja sama secara harmoni. Nah, sementara sisi shadow-nya yaitu interference atau campur tangan, ini potensi yang harus kita selesaikan untuk mengatasi intervensi yang tidak kita inginkan. Ya, itu untuk gerbang 44, kunci gen 44 pada malam hari ini.
Silahkan kalau teman-teman ada yang mau berkomentar, ada yang mau bertanya, ya, seputar materi ini atau materi yang lain juga boleh, ya. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan teman-teman, ini ada iklan dikit, teman-teman, ya. Ya, sekaligus juga ini sebenarnya kan ulang tahunnya Pak Ketua Kelas hari ini, ya. Dan ternyata Pak Ketua Kelas ini baru saja menulis buku perdananya beliau, ya, di ulang tahunnya ini. Dan saya juga sebagai sahabatnya Pak Ketua Kelas, saya sangat bangga dengan beliau, ya, akhirnya nulis buku juga, ya, akhirnya. Dan saya cukup bangga sekali, ya. Dan mari kita dukung Pak Ketua Kelas, ya, bersama-sama, ya. Nah, bukunya ini sudah dijual, ya. Nanti silakan hubungin Pak Ketua Kelas. Ya, judulnya keren juga, namanya 13 Mitos Penghalang Rezeki. Kemarin saya sudah sempat bahas sekilas, ya. Nah, ternyata beliau ada banyak bercerita tentang level-level kesadaran manusia yang selama ini disampaikan, ditulis oleh Dr. David Hawkins, ya. Beliau banyak menulis tentang tentang kesadaran, ya, dan Pak Ketua Kelas dengan luar biasanya, ya, dia menggunakan pengetahuan level kesadaran ini yang kemudian dia jabarkan tentang 13 mitos penghalang rezeki ini berdasarkan level kesadarannya, ya. Silahkan teman-teman kalau yang memang berminat, ya, mumpung Pak Ketua ulang tahun, ya, dan beliau juga memberikan bonus, ya. Nah, bonusnya ini adalah buku warna diri, ya, buku warna diri yang saya tulis sendiri, ya. Dan buku warna diri ini juga menggambarkan tentang spektrum warna apa yang kita bawa sejak kita lahir, ya. Warna diri ini sebetulnya nggak ada hubungannya, teman-teman, dengan human design. Tapi kalau ketika kita tahu warna diri kita, ya, itu akan memberikan kita sebuah nuansa yang lain tentang diri kita, ya. Jadi kalau di human design Indonesia kan kita kan selama ini mengatakan tipe-tipe itu adalah manifestor, ya, manifestor itu kereta api, proyektor itu adalah motor polisi, generator adalah mobil, MG adalah mobil balap, dan reflektor itu adalah sepeda listrik, ya. Nah, sekarang bagaimana misalnya kalau teman-teman sebagai seorang generator? Ternyata teman-teman adalah mobil yang memiliki warna kuning, mobil yang memiliki warna merah. Seperti saya, contohnya saya MG, ya, teman-teman, ya. Saya adalah mobil balap. Ternyata mobil balap saya warnanya adalah warna rose atau pink, ya, di mana setiap warna itu memiliki maknanya masing-masing. Dan setiap warna itu memberikan ciri khas dan kemudian petunjuk terkait dengan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dalam pekerjaan kita, dalam karir kita, dan juga dalam relationship kita dengan orang lain. Ya. Dan itu memberikan kita nuansa yang lain tentang siapa diri kita. Ya, silakan teman-teman yang tertarik, silakan order yang hubungin Pak Ketua Kelas. Dan untuk teman-teman bisa tahu warna dirinya teman-teman, silakan teman-teman buka website judulnya warnadiri.com, ya. Jadi misalnya teman-teman nggak sabaran, ya, nunggu bukunya datang, ya. Penjelasan semua ada di buku tentang warna. Teman-teman boleh ke websitenya warnadiri.com, ya. Seperti biasa teman-teman tinggal masukin nama teman-teman, misalnya Andi, silahkan juga masukin email, silahkan juga teman-teman masukkan tanggal lahirnya teman-teman di sini, ya. eh Misalnya saya masukin di sini, ya. Kalau teman-teman klik di sini, ya, ini yang saya keluar, ya, namanya teman-teman dan warna jiwanya apa, beserta dengan deskripsi singkatnya apa. Nah, ini semua penjelasannya ada di buku Warna Diri. Jadi sekaligus selain teman-teman nanti eh, mengetahui tentang penghalang rezeki apa-apa di bukunya Pak Ketua Kelas, teman-teman juga ada bonus buku dari saya, ya. Silakan menghubungi langsung Pak Ketua Kelas. Oke, itu teman-teman, sambil saya ngintip pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk, ya. Oke, Kak Catherine bilang ketua kelas minta materi yang belum dibagikan dari kelas pertemuan. Nah, ini ya nanti dikejar aja Pak Ketua Kelas, ya. Kemudian Kak Unicorn Nadia encountering, ya, the winds blow beneath radiant sun. Yes, bisa seperti itu. Kak Reni, coach boleh tolong bacain 44 baris 4. Saya juga nggak hafal, ya. Tapi tenang,
contekan untuk gerbang dan barisnya itu sebenarnya itu sudah ada di buku kode karma ya. Yang belum punya buku kode karma, teman-teman nanti bisa hubungin Pak Ketua kelas ya untuk cari tahu. Itu murah kok bukunya ya, dilengkapi dengan video juga di dalamnya. Oke, untuk menjawab 44 baris 4 ya, karena saya sendiri nggak hafal, maka saya bukain aja di buku. Oke, sebentar, ini kenapa internetnya lambat ya, tak bisa terbuka. Oke, sebentar, ini udah keluar ini. Tadi 44 baris 4 ya yang nanya ya, 44 baris 4. Oke, sebentar. Ya, kenapa saya buka buku? Karena saya nggak hafal, banyak. Dan saya juga nggak mau ngafalin. 44 baris 4 ya. Oke, 44 baris 4 adalah bicara soal memimpin dengan tulus dan tidak memihak. Gift-nya adalah naluri atau intuisi untuk menggabungkan semua kekuatan dalam sebuah sistem untuk bisa berjalan menuju sebuah tujuan. Ya, sisi shadow-nya adalah dorongan untuk sukses namun melupakan sikap tidak memihak dan abai terhadap kekuatan yang mungkin diperlukan di perjalanan ke depannya. Ya, itu ya yang buat tanya tadi Kak Reni ya. 44 baris 4 ya. Oke. Kak Meli Horman tadi sudah terjawab ya soal sinarki ya. Kemudian Kak Susana, saya pernah sampaikan perenungan untuk GK44 ya. Oh, thank you. Ternyata sudah pernah diingatkan ya. Ya udah. Ya itu boleh digunakan juga ya untuk ini saya bikin kurang lebih 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah ya. Thank you Kak Susana sudah memberikan ini, nanti boleh di-sharing ke grup juga ya supaya teman-teman juga bisa eh, belajar di sini ya. Kemudian Kak Tantam 4426 penjelasannya apa coach? Gampang kan, 44 adalah tadi kan kemampuan untuk kita bisa mengenali kemampuan orang lain, menempatkannya di tempat yang tepat ya. Kalau 26 itu biasanya adalah kemampuan untuk menjual atau mempromosikan sebuah produk atau jasa. Jadi ketika 44 ketemu dengan 26, maka ya kemampuan merekrut, menempatkan orang di tempat yang tepat ditambah kemampuan menjual atau mempromosikan, ya udah itu adalah kemampuan basic dasar dari yang dibutuhkan dari seorang wirausaha atau entrepreneur. Jadi 4426 itu adalah channel entrepreneur ya. Begitu. Kak Dinda Ajeng. Coach, apa bedanya yang memiliki gate 44 di misi jiwa? Misalnya 4944. Gimana nih sebentar? Saya baca dulu ya. Apa bedanya yang memiliki gate 44 di misi jiwa? Oh, di incarnation cross-nya ya. Misalnya 4944 ya. Eh Channel 4426 dan hanya punya gate 44. Oke, bicara soal incarnation cross. Itu kan selalu disusun dari 4 gerbang ya. Tinggal pertanyaannya, 44-nya Kak Dinda ini ya, itu di gerbang mana? Kan penyusun dari incarnation cross itu kan adalah gerbang matahari jiwa, bumi jiwa, sama matahari tubuh ya, matahari conscious sama bumi conscious ya, bener ya, seperti itu ya. Nah, pertanyaannya gerbang 44-nya ada di mana? Di matahari jiwa, di bumi jiwa, di matahari tubuh atau bumi tubuh. Nah, itu nanti memiliki arti yang berbeda ya. Misal contohnya, gerbang 44-nya berada di bumi jiwa ya. Maka ya itu adalah strategi. 44 itu adalah strateginya dia yang dia bisa gunakan untuk bisa membuat mataharinya dia bersinar. Ya, nanti di cross check aja Kak Dinda. Misalnya contoh nih, Kak Dinda kan nulisnya 4944. Saya asumsikan 49-nya itu matahari. Ya, matahari jiwa. 44-nya adalah eh, bumi jiwa. Ya, untuk orang ini bisa bersinar dengan tugas hidupnya di gerbang 49, maka dia harus melakukan ya strategi yang dia punya di gerbang 44. Sesimpel itu, ya. Bisa diterima ya, ini khusus incarnation cross ya. Nah,
Buat channel 4426 ya, kalau kita ngomongin channel, saya selalu bilang bahwa channel kita itu adalah bakat utama yang kita miliki atau tema utama yang akan selalu muncul dalam kehidupan kita. Artinya kalau seseorang punya channel 4426 ya berarti kalau berarti bakat utamanya ada di wirausaha atau tema hidupnya adalah seputar wirausaha. Ya, itu tentang channel. Nah, sedangkan kalau kita bicara hanya gate 44 saja ya, kalau gate saya selalu mengatakan bahwa gate itu adalah bakat penunjang yang kita miliki dalam hidup kita, ya. Tadi ada bakat utama, ada bakat penunjang, ya. Nah, jangan lantas teman-teman mengatakan, wah kalau itu bakat utama paling hebat dong. Kemudian bakat nunjang itu hanya tambahan, enggak, dua-duanya sama-sama hebat, dua-dua sama-sama melengkapi ya. Kalau dia hanya punya gate 44 ya berarti tadi mengacu kepada kemampuan dia untuk bisa membaca pola, kemudian bisa membaca kemampuan orang lain dan menempatkan di tempat yang tepat ya, kira-kira begitu. Kak Susana Dewi sudah order tinggal tunggu datang. Thanks bonusnya ya Ko Albert. Oh, sama-sama udah order ya. Nah, nih. Oke, kemudian Kak Syah, kongrat untuk penerbitannya buku pertamanya Pak Ketua ya. Kongrat ya Kyonghi Pak Ketua ya. Kalau bisa nanti nulis buku yang kedua, ketiga, dan keempat ditunggu Pak Ketua kelas ya. Kak Dinda Ajeng, warna itu berdasarkan tanggal lahir. Yes, berdasarkan tanggal lahir tepatnya. Ya kalau teman-teman di sini ada yang belajar numerologi, ya maka warna-warna itu berasal dari life path-nya kita. Ya, begitu. Jadi kalau jadi gampang gampang lihatnya ya. Teman-teman waktu di sekolah kan diajari tentang konsep ini ya warna ya, Mejiku Hibiniu ya. Itu kan warna 1 sampai 7 ya. Gampang. Kalau life path-nya teman-teman satu berarti Mejiku merah. Ya, kalau life path-nya teman-teman 2 J, dia jingga. Ya berarti oranye. Kalau 3 kuning dan seterusnya sampai 7. Kan 7 itu U ya, nih Hibiniu, ungu ya. Nah, terus kalau teman-teman life path-nya 8, nah itu berarti rose. 9 itu adalah gold ya. Sampai di sini aja 9. Gitu caranya ngitung Kak Dinda Ajeng ya. Nah, warna diri ini saya belajar dari salah satu guru ya bule, dia orang UK. Teman-teman nanti bisa bisa Google ya, namanya Mark Wentworth ya, dia orang UK. Tempo hari waktu datang ke Ubud saya sempat berguru sebentar dengan beliau dan saya melihat tentang keajaiban warna. Dia merupakan seorang duta warna ya yang cukup terkenal di apa ya di kalangan orang-orang warna ya. Dan dari warna itu dia bisa create macam-macam mulai dari healing, mengenal potensi, bahkan juga membaca past life ya. Dan saya sedikit beruntung ya sempat belajar walaupun nggak banyak sedikit tentang pengetahuan warna ini. Dan beliau itu orang yang sangat luar biasa sekali ya. Dan saya nggak mau apa yang saya pelajari hanya untuk saya sendiri. Itu sebabnya ya udah saya tuliskan dalam bentuk buku. Maka hadirlah buku warnadiri.com itu ya silakan enjoy. Ya saya nggak mau hanya ilmunya hanya buat saya sendiri tapi saya pengen bagiin ke teman-teman ya. Mm-mm. Kemudian, Kak Susana, saya 5 biru. Mejiku Hibi, ya 5 biru ya. Biru berarti menyukai kebebasan ya. Nanti dibaca aja ya, saya nggak hafal. Nah dia ungu berarti life path-nya 7 ya. Kemudian Kak Dinda Ajeng, coach kalau warna bisa digunakan untuk visual tone personal branding juga. Bisa ya. Saya lagi menulis buku judulnya Warna Persona. Nih saya pamerin aja ya warna persona. Target saya ini akan keluar di akhir Agustus ini ya. Jadi warna persona ini berbeda lagi dengan warna diri, tapi ini lebih kepada warna-warna yang bisa kita gunakan untuk baju kita, fashion kita, atau personal branding kita, kayak website kita, kemudian color palette-nya Instagram kita, website kita, kartu nama kita ya. Nih, saya sedikit pamerin dikit ya. Yang sedang saya kerjakan dan nanti ini bukunya berwarna ya. Dan ini adalah menggabungkan human design dengan personal color analysis.
ya. Mungkin di luar sana teman-teman kalau dengar personal analysis ya, ini course yang sangat mahal ya. Kemarin saya baru ngecek ditawarin kelasnya personal color analysis itu bisa kayak satu orang 10 jutaan ya. Jadi benar-benar mengenal warna, kemudian nanti warna yang cocok dengan kulit kita apa. Ya kalau yang buat cewek-cewek itu nanti untuk mata, rambut yang cocok apa ya itu nanti ada semua. Nanti target saya ini akan keluar di akhir Agustus ya. Softwarenya juga sudah ada. Dia menyatu dengan humandesignинdonesia.com ya teman-teman nanti boleh cross check ya. Nah, teman-teman tinggal ke menu chart generator ada namanya warna persona ya dan ini juga menggunakan tanggal lahir juga. Nanti dicoba-coba aja ya. Warna persona ini beda dengan warna diri ya. Warna persona ini nanti lebih mengacu kepada warna yang cocok ya yang kita akan tampilkan ke dunia. Ya nanti dicoba aja teman-teman. Ya ini saya spill-spill dikit dulu aja ya. Itu akan keluar juga. Mm-mm, ya Kak Dinda Ajeng. Kemudian Kak Unicorn Nadia, Ko Albert bedanya warna diri dengan kalkulator sebelumnya apa ya? Yang ada primary dan sekunder warna-warna musim. Ya itu tadi ya. Jadi kalau warna diri adalah spektrum yang kita bawa, yang jiwa kita bawa ketika kita lahir. Ya. Jadi gambarannya gampangnya gini. Kalau warna diri, bayangin ketika teman-teman lahir ke dunia ini, ya, jiwa teman-teman tuh turun ke bumi dengan kecepatan cahaya masuk ke dalam tubuh janin. Nah, warna apa yang teman-teman bawa? Ya, yang bersama dengan jiwamu pada saat dirimu memasuki janin itu. Ya, kalau di human design kan kita bilang 3 bulan ya sebelum dilahirkan ya. 88, 89 sampai 90 hari sebelum kita dilahirkan ya. Pada saat itulah jiwa kita masuk ke dalam tubuh janin. Nah, jiwa itu bayanginnya ya teman-teman ya, itu adalah sebuah cahaya. Cahaya warna apa yang teman-teman bawa? Itulah warna diri, ya. Nah, kalau warna persona adalah warna yang kita mau gunakan untuk penampilan kita, untuk branding kita, ya, sehingga orang mengenali diri kita tuh unik. Jadi ini dua hal yang berbeda, ya. Kalkulator punya pun juga berbeda. Makanya warnadiri.com karena nothing to do dengan human design, maka saya buat website terpisah warnadiri.com. Tapi kalau warna yang kita gunakan untuk branding diri, saya satukan karena kita masih menggunakan human design di dalamnya. Dan memang prinsip human design yang kita pakai di sini. Ya, nanti kita akan kenal ada warna primary, ada warna sekunder ya. Warna primer itu adalah warna yang untuk branding diri kita. Warna sekundernya adalah warna baju kita ya yang kita akan mau gunakan kalau kita mau tampil depan orang. Sama setiap warna itu akan dibagi menjadi empat empat ton musim. Jadi ada summer, ada winter, ada autumn, ada satu lagi apalah kok lupa ya. Eh, Spring ya. Heeh. Dan setiap warna itu ya itu akan kita cocokkan dengan warna kulit kita, dengan kepribadian kita ya. Karena warna tersebut tidak boleh lebih terang dibandingkan dengan warna wajah kita. Ya, wajah kita tuh harus lebih bersinar, lebih bercahaya dibandingkan warna yang kita kenakan. Ya, makanya kan teman-teman kadang-kadang sering lihat ya kalau di luar sana ya ada orang yang pakai baju warna apa ya, malah dia kelihatan-kelihatan kusam. Tapi ada orang yang mengerti menggunakan warna tone tertentu ya, akhirnya membuat dia terlihat sangat cerah, sangat menarik ya. Nah, itu yang dibahas di warna persona. Jadi dua hal yang berbeda ya gitu ya Kak Yudika Nadia mudah-mudahan bisa terjawab. Mau pesan buku warna persona ya sabar ya sedang masih di editor ya. Heeh. Kak Dinda, saya Rose juga seperti Coach Albert. Rose itu berarti adalah warna yang penuh dengan kasih sayang. Rose itu adalah warna-warna romantis ya. Itu rose. Jadi tiap itu beda-beda. Kak Syah, saya dapatnya warna indigo. Kakak Dinda kesannya horor banget. Nah, kok horor banget ya? Warna indigo kan bagus ya. Warna indigo bagus kok itu. Terus harganya ada early bird yang warna persona saya belum tentuin. Tapi kalau warna warna diri masih harga masih harga 88 ya kalau misalnya satuannya ya. Tapi mendingan teman-teman beli paket aja sama Pak Ketua kelas ya. Dapat bukunya beliau juga jadi lebih murah ya. Katarin, coach kalau mau lihat human design yang tadi gimana? Yang mau dilihatnya human design-nya apa eh,
yang lain-lain nih. Ya kan? Karena kalau kita ngomongin di website tuh banyak banget ya. Ya website kita humandesignindonesia.com ya kadang juga Pak Ketua kelas juga ada kasih linknya juga ya. Kalau di kita kan banyak banget ya. Mulai dari archetype diri, warna persona, chart anak, ya sinastri. Nanti minggu ini bakal keluar chart generator untuk mengetahui apa Godhead-nya kita. Godhead itu wajah Tuhan. Ya, archetype Tuhan yang ada dalam diri kita. Nanti akan ada mudah-mudahan minggu ini keluar. Nah, nanti Godhead itu nanti yang akan menjadi cikal bakalnya 16 kepribadian versi 2 kan sebelumnya teman-teman udah tahu ada 16 kepribadian MBTI ya. Human Design MBTI udah ada ya. Nah, nanti kita akan keluarkan 16 kepribadian berdasarkan Godhead yang ada dalam diri kita ya. Nah, ini banyak yang bisa silakan di-explore aja, tapi khusus yang advance ya kayak diet, superpower, manifestation, feng shui, penjurusan kuliah, peran dalam grup, karir terbaik, triple leadership ini kita hanya buka buat teman-teman yang ngambil kelas akademi sama kita. Ya, karena untuk bisa ini sebenarnya mudah, tapi untuk teman-teman bisa paham ini ya ini ada sedikit another level ya, nggak bisa sembarangan, nggak bisa kita buka ke umum juga karena nanti berisiko bisa disalahgunakan ya. Jadi makanya kalau teman-teman di sini ya ini kita kita password di sini teman-teman ya. Hanya hanya yang sudah ikut akademi aja yang kita kasih akses di sini. Karena pengetahuan yang ada di sini nih bisa dikatakan serem banget ya. Misalnya contoh nih ya. Saya mau lihat superpower dan weaknessnya seseorang ya. Anggaplah ya nama inilah ya. Nah, begitu dibuka ke sini, langsung bisa kelihatan superpowernya, diobservasi, ya langsung bisa tahu kelemahannya apa ya. Tapi ini bagian ini kita hanya berikan untuk yang ambil sertifikasi dan ikut kelas akademi sama kita. Karena ini berisiko untuk disalahgunakan kalau sampai jatuh di tangan yang tidak tepat ya. Jadi minta maaf buat teman-teman yang nggak bisa akses full di sini ya. Nanti ya chat generator aja udah bisa kok teman-teman ya. Oke. Itu kemudian apalagi? Saya punya waktu tinggal 5 menit ya. Kak Dinda, padahal saya di luar maskulin Kus, tapi bisa dapat warna pink. It doesn't matter kamu maskulin apa enggak kok. Karena kan karakter dalam diri kita kan kita nggak bisa bohong ya. Kak Lisa Tania, kalau kita memakai warna yang cocok untuk kita sebagai baju, web, dan lain-lain, apa dampaknya? Bisa makin sukses atau bagaimana? Ya, saya akan mengatakan, enggak, kamu nggak akan bakal lebih sukses. Ya, terus terang saya ngomong ya. Jadi, kalau kamu pakai warna yang cocok, kamu nggak akan terlihat lebih sukses. Enggak. Saya akan bilang terus terang, nggak akan lebih sukses. Tapi kamu akan jadi lebih otentik. Kamu akan menjadi dirimu sendiri. Sukses atau tidaknya adalah tergantung bagaimana dirimu nanti kerja kerasnya gimana. Ya, bagaimana kamu membangun pekerjaanmu, membangun karirmu, membangun bisnismu dengan warna-warna yang cocok ini. Ya, jadi nggak lantas misalnya, oh, misalnya saya cocoknya adalah warnanya abu-abu. Lantas kemudian saya pakai abu-abu, kemudian tiba-tiba saya sukses banyak duit, nggak bisa. Saya tetap harus juga bangun personal branding saya. Ya, saya tetap harus kerja. Ya, saya tetap mengajar, saya tetap yang lain. Demikian juga teman-teman. Ya, jadi dengan hanya warna aja nggak mungkin teman-teman bisa langsung sukses semalam. Tapi harus ada sesuatu yang teman-teman bangun. Makanya kenapa kita ada. Ya, personal branding kita bangun dan butuh waktu. Personal branding itu nggak bisa dibangun dalam semalam ya. Di sini teman-teman yang sebagai content creator ngerti lah gimana ya. Jadi content creator itu kan nggak mungkin hanya posting satu dua video, satu dua konten tiba-tiba besok langsung bisa dapat duit ratusan juta ya, nggak mungkin ya. Butuh waktu. Jadi tetap harus kerja ya, begitu. Kak Tantam, saya hijau warna diri. Oke. Kak Catherine, cek warna di mana? Warna yang mana nih? Kalau warna diri, warnadiri.com. Kalau warna persona, di websitenya Humanis Indonesia di menu eh karakter warna ya. Heeh. Oke, ada Kak Rap. Kak Rap, Mas Desain Gate 25, Line 3, Mars Jiwa. Oke, ini apa yang ditanyakan ya ini? Tolong tanya tentang jenis pekerjaan yang cocok dengan data diri berikut. Banyak nih dari Mars desain tubuh kamu aja ya itu ditunjukkan ada baris 3.
Baris tiga adalah bicara tentang menjadi seorang strategis. Ya, larinya bisa ke marketing, bisa lari ke manajemen. Ya, kalau dari gerbang kunci itu kan banyak banget tuh. Gerbang satu tentang kreativitas, dua penunjuk arah, ya, lima adalah membangun rutinitas, 25 adalah bicara tentang compassion, ya, 34 adalah bicara tentang energimu yang besar, 38 adalah keberanianmu untuk bisa membela yang benar, ya, banyak banget di sini, ya. Heeh. Ya, kira-kira begitu. Kayak Unicorn aja kok kapan bahas core wound yang di Mars Unconscious boleh? Nanti kita buat sesi khusus ya di sini ya. Heeh. Nah, itu teman-teman dari saya masih ada pertanyaan lagi? Masih ada 2 menit lagi? Tak ada? Oke, kalau nggak ada, saya akan kembalikan ke Pak Ketua kelas. Pak Ketua kelas, saya kembalikan. Terima kasih, Pak Ketua. Oke, terima kasih, Bro. Oke, sama-sama. Oke, selamat ulang tahun juga, Bro. Thank you. Oh, besok bro. Besok ya, kita ucapin Happy dulu. birthday Ya, bro, ya. thank you, thank you. Oke, Thank you. semuanya Bye. selamat malam. Bye, saya Martin ya.